Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu merupakan jenis-jenis QoS pada sebuah jaringan IP. Nah, seperti yang sudah saya bahas ya, jenis QoS itu ada dua ya teman-teman. Ada differentiated service, ada yang integrated service. Nah, differentiated service ini kita bisa sebut juga dengan soft QoS, dan kalau integrated ini kita bisa sebut juga dengan hard QoS. Oke? Nah, jadi pada differentiated QoS ini atau soft QoS, dia terdiri dari 3 tahapan. Yaitu tahapan yang pertama merupakan klasifikasi atau classifying, klasifikasi jenis layanan, dan yang kedua ada queuing atau antrian, dan terakhir ada scheduling. Oke, sekarang kita bahas dulu di bagian klasifikasi. Jadi kalau klasifikasi teman-teman itu adalah tahapan di mana dia akan membedakan paket-paketnya berdasarkan kelas-kelas atau berdasarkan kelompok-kelompok. Seperti kita mengenal yang namanya membedakan paket-paket itu berdasarkan kecepatan transmisinya. Oke? Misalnya dia adalah membedakan paket-paket berdasarkan kecepatan transmisinya. Oke, nah di mana dalam membedakan kecepatan berdasarkan transmisi itu kan ada 2 cara ya, ada CBR dan ada VBR. Di mana CBR ini adalah singkatan dari constant bitrate, artinya kecepatan transmisinya itu konstan, tidak berubah-ubah, dan kalau ini adalah variable bitrate, artinya kecepatan transmisinya itu bervariasi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang constant bitrate, maka jenis informasi atau jenis paketnya itu berupa voice. Dan ketika kita ngomongin tentang variable bitrate, maka jenis paketnya itu berupa video, teks, image, dan lain-lain. Jadi ini baik itu kecepatan video, teks, image itu akan berbeda-beda. Maka dari itu dia dimasukkan ke dalam variable bitrate. Oke, jadi sebuah paket-paket itu pertama-tama dia akan diklasifikasikan terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah merupakan salah satu contoh klasifikasi dalam kecepatan transmisi. Dan yang kedua adalah dia akan memberikan IP precedence. Apa itu IP precedence? Jadi kalau kita lihat pada sebuah paket, ya ini kan berupa paket ya, dimana paket ini ada data dan dia diberi sebuah header. Dan header itu terdiri dari 3 hal ya teman-teman. Ada address, ada control information, dan ada error check bit. Nah, di bagian control information itu ada yang disebut juga dengan type of service atau TOS ya. Type of service. Di mana type of service ini terdapat 3 bit. Dan kalau kita hitung 2 pangkat 3 adalah 8, berarti service yang dikeluarkan ada 8 service, dimana yang dipakai hanya 6 aja, dan 2-nya itu berupa cadangan. Oke, jadi yang dipakai hanya 6 jenis traffic, dan 2 itu hanya sebagai cadangan. Jadi, di dalam IP precedence ini, dia akan memberikan prioritas yang tinggi terhadap jenis traffic yang sifatnya real time. Jadi jenis traffic yang 6 biji ini ketika dia sifatnya real time, maka dia akan diberi prioritas yang tinggi, yaitu di bagian IP precedence. Oke, nah itu merupakan contoh-contoh klasifikasi pada differentiated service. Yang kedua kita ngomongin tentang queuing atau sebuah antrian. Queuing atau antrian di sini dia menggunakan round robin service ya teman-teman, di mana antriannya itu akan menggunakan yang sifatnya WFQ atau wait fair queuing. Di mana antrian yang sifatnya WFQ ini akan memberikan alokasi bandwidth yang rata pada saat dia terjadi kongesti atau macet, namun tiap antriannya akan diberi proporsi yang berbeda-beda.
Artinya, paket-paket yang priority-nya tinggi akan diberi bobot yang lebih besar dibandingkan paket-paket yang priority-nya itu rendah. Jadi, ini merupakan antrian-antriannya. Dan yang terakhir adalah scheduling. Di mana scheduling adalah mengatur penggunaan sumber daya secara bersama. Oke. Nah, itu merupakan pembahasan jenis QoS yang di bagian soft QoS atau differentiated QoS. Selanjutnya kita akan membahas yang bagian integrated QoS. Integrated QoS itu sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Dia ada klasifikasi, ada queuing, dan ada scheduling, tetapi dia ditambahkan dengan reservasi. Oke, jadi hard QoS adalah soft QoS yang ditambahkan dengan reservasi. Apa sih reservasi? Jadi reservasi adalah dia akan melakukan reservasi atau membuat virtual path, ya teman-teman. Dia akan membuat sebuah logical connection supaya paketnya itu benar-benar handal dengan cara dia membuat logical connection berupa VLAN, berupa VTP, atau berupa VPN. Nah, jadi dengan menggunakan logical connection ini, dengan dia melakukan reservasi terlebih dahulu, maka QoS yang akan dijalankan itu lebih terintegrasi atau lebih handal. Oke. Dimana pada setiap hopnya itu admission controlnya akan memeriksa apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk menerima reservasi baru gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah hop, nah, ketika dia ingin membangun sebuah koneksi atau logical connection, maka si admission control ini akan memeriksa apakah di sini tersedia sumber daya yang cukup untuk melakukan sebuah pengiriman informasi seperti itu. Dan di dalam integrated service ini menggunakan dua model layanan ya, ada guaranteed service, ada control load. Oke, jadi perbedaannya adalah ketika dia menggunakan guaranteed, pasti dia akan memberikan alokasi bandwidth-nya dan dia akan memberikan garansi. Oke, ketika dia kontrol, dia menggunakan alokasi bandwidth, tetapi dia tidak memberikan garansi. Di mana jenis reservasi ini paling bagus ketika dia menggunakan guaranteed service. Oke, dan sifat daripada si integrated service adalah dia simple, karena dia menggunakan satu arah dan dia akan menggunakan receiver oriented, artinya penerima harus mengetahui terlebih dahulu. Si RX-nya harus mengetahui terlebih dahulu nih jalur yang akan dipilih. Oke, jadi dia sudah mengetahui supaya jalurnya itu benar-benar bisa disewa gitu ya. Dan dia mendukung pengiriman unicast multicast dan dia tidak menentukan routing, tetapi dia bekerja sama dengan protokol routing yang ada. Artinya adalah jalur yang dipakai atau yang dilewati oleh dia itu bukan semerta-merta punya si operator tersendiri, tetapi dia hanya memastikan bahwa jalurnya itu tersedia. Oke, kayak misalnya kalian mempunyai jalan tol nih. Jalan tol. Kalian pengen ke rumah teman kalian, ini adalah rumah teman kalian, dan ini adalah rumah kalian, dan ini adalah rumah teman kalian. Tetapi jalur yang kalian lewati ya, maupun dia jalur tol ataupun jalur-jalur yang belok-belok itu untuk sampai ke rumah teman kalian, pasti jalurnya ini kan milik umum ya kan, karena dia sifatnya share bandwidth. Nah, tetapi kalian akan memastikan terlebih dahulu nih apakah jalurnya itu bisa benar-benar dipakai. Nah, jadi itu adalah sifat yang sebelah sini, dia tidak menentukan routing terlebih dahulu, tetapi dia bekerja sama dengan protokol routing. Jadi dia nyewa dulu nih, nyewa bahwa jalurnya ini itu benar-benar bisa dipakai. Oke? Nah, yang terakhir kita membahas mengenai ketika paketnya itu besar ya. Masalah apa sih? Masalah ketika kita mengirimkan paket-paket yang besar-besar seperti game atau video conference, itu kan paketnya besar-besar ya. Nah, misalnya dia terdapat paket VoLP yang sebesar 50 bytes. Tetapi terdapat juga paket data
sebesar 1500 bytes. Nah, di mana paket data ini kan sifatnya 30 kali lipat dari si paket faulty. Nah, apa sih yang akan kita lakukan ketika paketnya itu besar seperti ini? Jadi ada dua cara ketika kita ingin memecahkan masalah dalam paket yang besar. Yang pertama adalah fragmentation dan yang kedua adalah interleaving. Oke, jadi fragmentation itu kita bisa sebut juga dengan segmentation. Artinya paket data yang besar itu akan dipotong-potong menjadi paket-paket yang kecil. Oke, jadi yang tadinya dia ada 1500 bytes, dia akan dipotong-potong menjadi 50 bytes. Jadi ini 50. Oke, jadi terdapat 30 paket-paket yang dipotong-potong dari 1500 byte ini. Kenapa dia perlu dipotong-potong seperti ini? Supaya ketika dia mengirimkan informasi, dia tidak terjadi overload ya, tidak terjadi pengiriman yang sangat lambat atau paketnya loss karena dia sudah dipotong-potong. Nah, nanti transmisinya itu akan dibedakan apakah dia menggunakan sinkronus atau asinkronus. Kalau dia menggunakan sinkronus, pasti paket-paket yang dipotong-potong ini akan disusun terlebih dahulu. Ini paket yang pertama, ini paket kedua, ini paket ketiga, sampai paket yang ke-50 tadi. Kemudian baru dia akan dikirimkan. Nah, ketika dia menggunakan asinkronus, maka paket mana sih yang siap akan dikirimkan, dia akan dikirimkan duluan. Oke, jadi itu adalah cara pertama ketika kita ingin menyelesaikan paket yang besar. Dan yang kedua adalah interleaving. Interleaving adalah kita segmentasi. Bukan. Interleaving itu kan sebuah perhitungan di mana dia akan menempatkan paket-paketnya tuh sesuai dengan porsi-porsinya, yaitu menggunakan WFQ tadi ya teman-teman, di mana dia akan dihitung berdasarkan alokasi bandwidth-nya. Ketika dia memerlukan bandwidth yang besar, maka dia akan diberi yang besar. Ketika dia memerlukan bandwidth yang kecil, maka dia akan diberi yang kecil. Oke, itu disebut juga WFQ.